Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu mengenai peta wilayah kebudayaan, pluralitas, dan relativisme budaya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok pada mata kuliah wawasan budaya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Siti Rahmawati Maupangga dengan NIM 921421075 bersama rekan saya, Saudara Refki Toy dengan NIM 921421149. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materinya. Yang pertama, A. Kebudayaan menurut wilayah. Kebudayaan di dunia ini muncul secara beragam, dan masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Keragaman budaya tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, migrasi, agama, dan kemajuan teknologi. Secara umum, wilayah kebudayaan di dunia ini dapat dipetakan sebagai berikut. Yang pertama ada Asia, kedua Timur Tengah dan Afrika Utara, ketiga Eropa, keempat Amerika, kelima Afrika, dan yang keenam ada Australia. Berbagai kebudayaan di berbagai wilayah tersebut dapat dibedakan dari tipe strukturalnya. Tipe struktural adalah klasifikasi fenomen yang dipelajari menurut cirinya yang penting dan menentukan ketika peneliti mendefinisikan ciri tersebut. Perbandingan yang dilakukan oleh antropolog yang lebih sadar diri dan sistematis dapat dilakukan dengan dua jenis kajian. Yang pertama, jenis perbandingan skala kecil dalam suatu wilayah geografis, dan yang kedua, survei lintas budaya berskala besar yang mencakup sejumlah budaya yang tidak memiliki hubungan historis. Selanjutnya, keekaan dan kebinekaan kebudayaan. Kebudayaan manusia itu pada pangkalnya satu dan berada di suatu tempat tertentu, yaitu saat manusia baru muncul di dunia ini. Kebudayaan induk itu kemudian berkembang, menyebar, dan pecah ke dalam banyak kebudayaan baru, karena pengaruh keadaan lingkungan dan waktu. Dalam proses memecah itu, bangsa-bangsa pemangku kebudayaan baru tersebut tidak tetap tinggal terpisah. Sepanjang masa di muka bumi ini, senantiasa terjadi gerak perpindahan bangsa-bangsa yang saling berhubungan serta pengaruh memengaruhi. Selanjutnya C. Pluralitas budaya sebagai harapan dan ancaman. Perputaran globalisasi dan mobilitas kehidupan kapitalisme kontemporer yang serba cepat memiliki dampak yang begitu hebat dalam peradaban manusia saat ini, termasuk lanskap kebudayaan yang sangat dipengaruhi oleh globalisasi saat ini adalah panggung intelektual dan pemikiran yang ditandai oleh adanya suatu kesadaran akan pluralitas. Kesadaran seperti ini pada gilirannya akan menjadi sebuah keniscayaan bagi dunia intelektual dan pemikiran untuk melahirkan anak emas kebudayaan kita saat ini, yaitu studi budaya atau kajian budaya. Sementara itu, pada sisi lain, hadirnya pluralisme budaya memendam kekhawatiran tersendiri. Dengan adanya unsur-unsur pluralitas, kita akan terjebak ke dalam relativisme budaya yang berujung pada relativisme nilai. Dengan demikian, semua orang bisa menetapkan nilai-nilainya sendiri, dan hal ini akan berakibat negatif pada keberlangsungan suatu budaya karena tidak ada lagi standar nilai, baik positif atau negatif, yang bisa dijadikan acuan. Bagian D. Relativisme budaya. Relativisme sebagian teknis ideologi menyatakan bahwa setiap budaya merupakan konfigurasi unik yang memiliki cita rasa khas dan gaya serta kemampuan tersendiri. Kaum relativisme menyatakan bahwa suatu budaya harus diamati sebagai kebuatan tunggal dan hanya sebagian diri sendiri. Satu, latar historis lainnya relativisme budaya. Secara teoritis, relativisme budaya didasarkan pada pemikiran bahwa perkembangan budaya tidak sama pada setiap wilayah di belahan bumi. Jika suatu budaya tidak sama, berarti ada perbedaan secara relatif antara budaya yang satu dan yang lainnya, bergantung pada kondisi lingkungan sosial, perilaku manusia, dan kondisi lingkungan fisik.
Kedua yaitu relativisme budaya sebagai alat metodologis. Di antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, relativisme budaya menjadi alat bagi para antropologi Amerika untuk menolak klaim Barat tentang keuniversalan dan menyelamatkan sebagian kebudayaan non-Barat atau Timur. Hal ini difungsikan untuk mentransfer epistemologi Boas dalam pelajaran metodologi. Boas dan para siswanya menyadari bahwa untuk melakukan penelitian ilmiah terhadap budaya lain, mereka perlu menggunakan metode yang dapat menolong mereka terlepas dari konsep dasar etnosentris. Ketiga, relativisme budaya dalam kajian pemikiran modern. Yang pertama, bagian A, Gilbert Harman. Gilbert Harman merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh pada era modern dalam memperkukuh ekstensi paham relativisme budaya, khususnya bidang moral. Sebagian dari unsur budaya, Harman berupaya menampilkan relativisme moral sebagai tesis logika. Ia tidak menolak bahwa sebagian moralitas secara objektif lebih benar daripada yang lain, atau bahwa ada ukuran-ukuran objektif terhadap moral. Bagian B, David Wong. Teori relativisme etika Wong didasarkan atas pernyataan tidak adanya satupun moralitas yang benar, dan bahwa moralitas merupakan kreasi sosial yang dirancang untuk mengatasi pertentangan batin dan antara pribadi. Secara tegas, ia menyatakan bahwa tidak ada dasar objektif dan independen bagi moralitas, karena moralitas didasarkan atas kepentingan dan keinginan manusia. Yang ketiga atau bagian C, George Bernard Shaw. Pemikiran Shaw tentang relativisme budaya dapat terlacak dalam bentuk novelnya yang berjudul Saint Major Barbara, Androcles and de Leon. Di antara subbahasa novel tersebut ada pembahasan mengenai masalah relativisme agama. Pluralitas agama dipandang sesuatu yang niscaya bahwa setiap agama memiliki hak yang sama untuk eksis. Menurut Shaw, agama yang toleran terhadap minoritas agama pada hakikatnya sama dengan menoleransi agama. Baiklah, itulah pembahasan mengenai materi peta wilayah kebudayaan, pluralitas, dan relativisme budaya. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami materi yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.